Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Gimana kabarnya, anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui video yang Bapak berikan pada link YouTube yang sudah Bapak share ya. Nah, Bapak harap kalian menonton video ini sampai dengan selesai ya, supaya paham. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komentar saja ya. Oke, let's go to the lesson. Are you ready? Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pelajaran kita pada hari ini. Buat apa sih kita belajar materi ini pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengungkapkan pikiran menggunakan to be, going to. Ya, express with to be, going to. Expressing idea with to be, going to. Yang kedua, menulis dan mempraktikkan dialog menggunakan to be, going to. Write and practice the dialogue using to be, going to. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang intinya adalah mengenai penggunaan to be, going to. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada pola kalimatnya. Bagaimana sih pola kalimatnya kalau kita ingin menggunakan to be, going to? Nah, yang pertama, kalau subjeknya menggunakan I, maka sebelum penggunaan kata going to, kamu harus menggunakan to be, am ya. Kalau subjeknya they, we, you, my friends, misal ya, friends dengan huruf S di akhirnya berarti itu jamak lebih dari satu. Maka to be yang kamu harus pakai adalah are. Kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang misalkan Dewi, maka to be yang harus kamu pakai adalah is. Ya, ini pola kalimat yang harus digunakan ketika mengungkapkan kalimat atau membuat kalimat dengan menggunakan to be, going to. Nah, gimana penerapannya dalam kalimat? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, fungsi to be, going to. Fungsinya yang pertama, mengungkapkan rencana atau masa yang akan datang. Kedua, mengungkapkan perkiraan. Ketiga, mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Oke, kita langsung cek contohnya masing-masing fungsinya sekaligus penerapan atau penggunaan pola kalimatnya. Oke, fungsi yang pertama, mengungkapkan rencana atau masa yang akan datang. Example, contoh number 1. I am going to visit my aunt next week. I am going to visit my aunt next week. Ya, di sini subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Nah, setelah to be am baru gunakan kata going to. Setelah itu baru gunakan kata-kata bentuk ke satu, visit. Ya, jadi kalimatnya I am going to visit my aunt next week. Ini dalam bahasa Indonesia artinya saya akan mengunjungi bibi saya minggu depan. Nah, ini mengucapkan sebuah rencana dari seseorang. Ya, jadi penggunaan to be, going to-nya karena subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah am.
Number 2. He is going to study math next week. He is going to study math next week. Nah, di sini karena subjeknya he, maka to be yang dipakai adalah is. Nah, setelah itu baru kata going to. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya begini. He is going to study math next week. Dia akan belajar matematika minggu depan. Example number 3. My mother is going to cook fried chicken tomorrow. My mother is going to cook fried chicken tomorrow. Ibu saya akan memasak ayam goreng besok. Ya, ketiga contoh kalimat ini mengungkapkan sebuah rencana dari seseorang. Nah, berarti kan setelah kata going to selalu menggunakan kata kerja bentuk satu seperti visit, study, cook, gitu ya. Selalu begitu. Fungsi yang kedua mengungkapkan perkiraan. Example. Look at those black clouds. It is going to get rain. Look at those black clouds. It is going to get rain. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia begini. Lihat awan hitam itu. Sepertinya akan hujan. Lihat awan hitam itu sepertinya akan hujan. Nah, ini mengungkapkan sebuah perkiraan. Example number 2. It is going to be broken if you put your glass on the table. It is going to be broken if you put your glass on the table. Itu akan rusak kalau kamu menaruh gelas di atas meja. Bisa saja jatuh ya gelasnya. Nah, ini sebuah perkiraan dalam sebuah keadaan. Fungsi nomor 3 mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Example. Number 1. Get back, the bottle is going to explode. Get back, the bottle is going to explode. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia kembali, atau balik, atau pulang. Botol akan meledak. Number 2. Let's go home. Father is going to go home. Ayo kita pulang. Ayah akan pulang. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh penggunaan to be going to. Jadi to be going to itu digunakan untuk menyatakan sebuah rencana, bisa untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, atau digunakan untuk menyatakan sebuah perkiraan. Oke, kalau belum paham bisa ditonton secara berulang-ulang video ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung, bisa via WhatsApp atau via komentar YouTube. Thank you very much for your attention. Jangan lupa ini di follow Facebook Pak Dayan, Instagram, dan juga di subscribe ya YouTube-nya supaya kalian paham atau tahu kalau ada video-video pelajaran terbaru dari saya. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.